Shalom saudara, puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan saat hari ini. Baik yang ada di rumah-rumah, dimanapun jemaatku berada, mari kita akan mulai ibadah kita. Haleluya, kita mau angkat dengan satu pujian, bersemi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh
bersyukur Tuhan, hanya karena anugerah-Mu saat ini kami boleh ada. Kami mau lepas semua hak kami Tuhan untuk bisa mengenal-Mu lebih lagi dan lebih lagi Yesus, untuk bisa mengiring Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidup.
punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Dan kami punya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, ubah hati kami, ubah hidup kami Tuhan, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
bahwa Engkau menjawab doa kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya Kau tidak pernah salah dalam menjawab doa kami. Tapi kamilah yang sering kali salah dalam berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa setiap firman-Mu yang Kau berikan kepada kami itu menjawab segala pergumulan kami. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami merenungkan firman-Mu, mendengar firman-Mu, kami mau serahkan hati kami, dan kami buka hati kami, baik kami yang di sini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan mereka, Tuhan sertai juga pada saat ini juga, dan Kau menjawab doa mereka juga. Dan kami percaya bahwa dengan firman yang kami terima, kami menerima setiap jawaban doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah apabila sebentar firman-Mu disampaikan, kami percaya bahwa Roh Kudus ada dan memberikan pimpinan dan juga pencerahan untuk kami dapat menerima kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat pemimpin pujian yang sudah membawa kami menaikkan pujian dan penyembahan kepada-Mu. Begitu juga dengan musik. Kami percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat buat mereka dan Tuhan akan pakai lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan waktu yang kami miliki saat ini ke dalam tangan-Mu untuk kami dapat sungguh-sungguh mendengar firman-Mu, menerima firman-Mu, dan juga akan sungguh-sungguh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Halo. Kita ketemu kembali dalam ibadah kita kali ini. Kita masih diizinkan Tuhan untuk ibadah online. Ya, kita terus bergumul untuk ke depan supaya kita bisa beribadah di gereja, walaupun mungkin tidak bisa semua karena keterbatasan ruangan kita. Jadi nanti kita akan bicarakan kembali dan itu bisa kita atur sedemikian rupa. Saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan renungkan bersama-sama firman Tuhan, dan kali ini saya beri judul tujuan hidup atau arah hidup. Jadi sebagai orang percaya kita harus punya tujuan hidup. Sebetulnya enggak hanya orang percaya, tapi semua orang harus punya tujuan hidup atau arah hidup, mau dibawa kemana ya. Seperti kita sering dengar akan sesuatu hubungan ya, jadi hubungan itu mau dibawa kemana gitu kan. Tujuan hubungan itu mau dibawa kemana itu harus jelas. Nah begitu juga dengan kehidupan kita, kekristenan kita, rohani kita harus tahu kehidupan kita itu kita akan bawa kemana. Kita akan baca di dalam Filipi pasal 3. Kita baca mulai ayat 10, sebetulnya saya ingin baca satu perikop, tetapi supaya enggak banyak tersita waktu. Jadi kita baca mulai ayat 10 sampai 16. Saya akan dibantu oleh Mbak Titin. Jadi saya ayat yang genap, nanti Mbak Titin ayat
ayat yang ganjil ya sampai ayat 16. Judulnya dalam perikop itu adalah kebenaran yang sejati. Ya, jadi surat kepada jemaat di Filipi ini itu bercerita dalam pasal 3 ini dijelaskan tentang kebenaran yang sejati. Rasul Paulus menceritakan sedemikian rupa ya, istilahnya dari ayat 1 itu sampai ayat 16. Tapi kita akan baca mulai ayat 10 tentang bagaimana kebenaran sejati itu. Oke, ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Kita akan ulangi ayat 15 ya, Mbak Titin bersama-sama saya. 2, 3. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Saya percaya ketika Rasul Paulus menulis ini ya, mengajak jemaat Filipi untuk yang sempurna ya, untuk berpikir yang sempurna. Ya, itu berpikir yang bagaimana? Ya, kita sudah baca ayat 10 sampai 14 tadi ya. Yang dikehendaki oleh Rasul Paulus, yaitu dikatakan ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini salah satunya ya. Ayatnya masih ayat 10 saja. Dan ayat 11 dikatakan supaya apa? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, saudara, yang tadi judulnya adalah kebenaran sejati, ya, akan saya bawa. Kenapa saya beri judul tujuan hidup atau arah hidup? Ya, orang percaya. Saya ingin kita semua berpikir ya seperti ajakan Rasul Paulus, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jadi yang berpikir bahwa mengenal Dia, mengenal Yesus, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal persekutuan dalam penderitaannya, dan mau menjadi serupa Dia dalam kematiannya, itu adalah mereka yang sempurna, kita yang sempurna, yang berpikir demikian. Dan dilanjutkan bahwa kalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu ya yang kita sudah baca itu, nanti belum yang lain saudara ya, kita akan
maju terus ke ayat berikutnya. Hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ini luar biasa, saudara. Sebagai orang percaya kita harus punya tujuan hidup. Supaya apa? Supaya tidak sia-sia hidup kita. Semua usaha, ya, selama kita jalani dalam hidup itu, kalau tidak ada tujuan, kalau tidak ada arah, ya, itu akan berakhir dengan kekecewaan. Akan berakhir dengan kehampaan, akan berakhir kelelahan, bahkan frustasi. Ya, itu kalau kita tidak mempunyai tujuan hidup, arah hidup. Ya, dan hubungan dengan apa yang kita baca dalam Filipi 3 itu, saudara, tentang kebenaran sejati. Seorang percaya atau orang percaya itu harus tahu yang dituju, ya, hidupnya mau dibawa kemana. Ya, kalau Rasul Paulus mengatakan yang kukendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, ya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia, ya, dengan Yesus maksudnya dalam kematiannya. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika dia percaya dan menerima Yesus, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, mengalami perubahan sehingga dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa setelah ini, ya, aku harus melakukan ini, ya, seperti yang dikehendaki tadi, ya, sehingga, ya, hidupnya itu tidak seperti yang lalu, ya. Saudara tahu ceritanya bagaimana Rasul Paulus, dia menjadi orang yang kejam, ya, orang yang jahat, ya, menganiaya, menjebloskan orang percaya ke penjara dan sebagainya, bahkan membunuh. Nah, itu kehidupan masa lalunya Rasul Paulus. Dan ketika berjumpa dengan Yesus, dia tidak lagi melakukan hal itu, tetapi yang dia inginkan adalah Tuhan. Yang dia inginkan adalah mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya, bahkan dalam penderitaannya, saudara. Jadi tidak hanya dia pegang janji yang membuat dia jadi enak, tetapi dia juga percaya bahwa dalam penderitaan pun, persekutuan dalam penderitaan, ya, atau bersama dengan Tuhan Yesus, itu dapat membuat dia bisa serupa dengan Yesus dalam kematian. Ya, luar biasa. Tidak banyak orang yang menginginkan hal itu. Tujuan hidup kok untuk mati, kan gitu, untuk menderita. Ya. Beda banget, saudara, dengan kehidupan Rasul Paulus. Ya. Saya kalau merenungkan hal ini, saya merasa bahwa luar biasa, ya. Tuhan pakai Rasul Paulus padahal yang tadinya itu kejam, yang tadinya itu jahat banget pikirannya, itu selalu pikiran yang ingin membunuh, menyengsarakan, menganiaya. Tetapi ketika bertemu Tuhan Yesus bisa berubah, berbalik, bahkan memiliki tujuan hidup yang luar biasa. Ya, mau mengejar yang namanya kebenaran yang sejati, kebenaran yang sungguh-sungguh. Gak hanya kata orang kebenaran manusia kan beda dengan kebenaran Tuhan. Ya, seringkali kita kalau ngomong kebenaran, saudara, ketika kita merasa bahwa itu benar, ya, merasa, dan bukan hanya merasa dengan perasaan, ya saudara, tapi benar-benar itu satu kebenaran. Ya, tapi ketika kita di posisi yang hanya seorang diri, ya, kita bisa
goyah kalau kita enggak benar-benar meyakini bahwa itu satu kebenaran. Seringkali Tuhan mau uji seperti itu, saudara, kepada kita yang sungguh-sungguh mau, ya, istilahnya memiliki tingkat pengertian yang bertambah. Seperti yang kita tadi sudah baca di ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Luar biasa ya. Kalau seseorang memiliki tujuan hidup, saudara, arah hidup, ya, yang dia yakini itu hanyalah Tuhan. Dan dia akan, ya, meningkatkan baik itu pengertian, hubungan dengan Tuhan, ya, itu akan ditingkatkan terus. Sampai akhirnya disebut orang yang dengar-dengaran akan Tuhan, ya kan? Jadi setiap kali dia mau lakukan apa, itu dia akan bertanya, sesuai enggak dengan firman Tuhan? Ya, ini dikehendaki Tuhan enggak? Ini menyenangkan hati Tuhan enggak? Orang yang punya tujuan hidup di dalam hidupnya, ya, di dalam dirinya, itu akan memiliki satu keinginan yang kuat, kerinduan yang kuat untuk seperti Rasul Paulus mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, bahkan persekutuan dalam penderitaannya, sehingga apa? Bisa serupa dengan dia dalam kematiannya. Serupa dengan Yesus. Jadi apa yang dia lakukan akan bercermin. Ya, orang yang punya tujuan hidup, dia punya keyakinan, saudara, bahwa dia telah ditetapkan Tuhan. Dia di dunia ini tidak kebetulan. Ya, dia di dunia ini ada maksud Tuhan. Ya. Sebab itu seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau kita lihat di ayat 1, sebelumnya ya, ayat 1 sampai sebelum ayat 10 ini, ya, kalau kita baca, itu ada hal-hal yang sebetulnya membanggakan Rasul Paulus secara lahir, ya. Tapi setelah dia percaya bertemu Yesus, ya, seperti ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dia bisa mengatakan demikian, saudara, karena dia punya kepercayaan yang kuat bahwa, ya, Kristus itu adalah segalanya buat dia. Yang terjadi di dalam kehidupannya di dunia ini enggak masalah asal dia bersama dengan Yesus Kristus. Karena dia punya tujuan, dan orang yang punya tujuan hidup itu adalah punya satu keyakinan yang kuat kepada Tuhan yang sudah mengerjakan kehidupannya, saudara. Ya, tidak banyak orang-orang yang punya tujuan hidup. Ya, mungkin ada orang yang punya tujuan hidup, tapi istilahnya di mata Tuhan itu keliru, itu salah. Ya, akhirnya ya menuruti kehendaknya sendiri. Tetapi tujuan hidup yang dimaksud, ya, di sini seperti yang saya sampaikan, jelaskan melalui Filipi 3. Ya, saudara bisa baca mulai ayat 1, ya, kalau kita tadi baca ayat 10 sampai 16, ini bisa mulai dari ayat 1. Itu kita temui di situ, saudara. Tujuan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan adalah apa? Bisa melihat kebenaran yang sejati. Ya, dan kebenaran sejati di sini, ya, oleh Rasul Paulus dijelaskan bahwa, ya, kebenaran sejati itu adalah Allah sendiri. Allah yang kita kenal di dalam Yesus, yang di sini diceritakan oleh Rasul Paulus bagaimana dia dulu seperti itu, ya. Kegiatannya itu sebagai penganiaya jemaat, ya.
tentang kebenaran itu mentaati hukum Taurat, ya, itu luar biasa. Rasul Paulus nggak ada cacat, ya, bayangkan sudah seperti itu, tetapi itu enggak, istilahnya apa ya, buat Tuhan itu belum kebenaran yang sejati. Ya, kebenaran yang sejati adalah kita meyakini, mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan keinginan kita apa? Mengenal Dia, ya, mengenal kuasa kebangkitannya, ya, dan mau bersekutu dalam penderitaannya sehingga serupa dengan kematiannya. Saya lanjutkan dengan ini, saudara. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya, 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Jadi kita mengejar, ya, kita boleh saja, ya, di sini dikatakan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Tapi Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan melupakan yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saudara. Jadi bukan karena kuat dan gagahnya dia bisa mengarahkan diri, ya, istilahnya memiliki tujuan yang dikehendaki Tuhan, tetapi karena Yesus Kristus yang mengerjakan, ya, yang memanggil dia, yang telah menetapkan dia, ya, telah menetapkan dia di dalam Yesus Kristus. Bagiannya apa? Bagiannya adalah melupakan apa yang di belakang. Bagiannya apa? Bagiannya adalah berlari kepada tujuan. Nah, berlari ini, saudara, kalau kita sudah merasa punya tujuan dalam hidup kita, maka kita berlari. Ya, kita berlari. Dan jangan melihat ke belakang. Jadi harus melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Belakangnya Rasul Paulus adalah penuh kegelapan, ya, istilahnya. Dia orang yang jahat, dia orang yang kejam, dia orang yang berdosa gitu, ya. Jadi dia harus melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada yang di hadapan. Yaitu apa? Panggilan sorgawi, saudara. Panggilan sorgawi yang membuat Rasul Paulus ingin mengenal, ya, kuasa kebangkitan, mengenal Yesus lebih lagi, mengenal persekutuannya dalam penderitaannya, sehingga dia menginginkan bisa serupa dengan Yesus, dengan kematian Yesus. Jadi ketika dalam penderitaan ini, saudara, yang enggak mudah mungkin untuk dipahami atau dimengerti, itu enggak mudah, saudara. Ya, kalau dalam kesenangan, kesukaan itu gampang sekali. Oh iya, mengikuti Yesus enak, ya, puji Tuhan, haleluya. Tetapi ketika dalam penderitaan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya kita hanya seorang diri yang percaya bahwa apa yang kita lakukan benar, sedangkan orang-orang di sekitar kita merasa itu kita salah, itu hal yang tidak mudah juga. Tapi bagaimana kita bisa meyakini bahwa apa yang kita kerjakan adalah hal yang benar, karena sesuai dengan firman Tuhan, enggak menyimpang firman Tuhan, sehingga kita memiliki
ya, keyakinan yang kuat, ya, dan Tuhan menyatakannya. Itu saudara. Kita menanti untuk Tuhan menyatakan ini juga tidak mudah, menunggu pekerjaan yang membosankan katanya ya. Tetapi itu yang harus kita lakukan. Jadi ketika seseorang memiliki tujuan hidup, saudara, orang itu akan mengerti bahwa hidupnya itu sudah ditetapkan Tuhan. Dan kebangkitan yang dijanjikan itu benar-benar ada. Hidup kekal bersama Yesus itu janji yang luar biasa bagi orang yang memiliki tujuan hidup. Sehingga apa? Apa yang dilakukannya adalah apakah kehidupan saya, apakah yang kita lakukan, saya lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah yang saya lakukan ini itu menyenangkan hati Tuhan. Itu pikiran seseorang yang memiliki tujuan hidup. Karena dia hanya mengejar yang namanya kebenaran sejati. Dan kebenaran sejati itu sudah banyak disampaikan lewat firman Tuhan. Salah satunya adalah di Filipi 3 ini saudara. Jadi mari kita seperti yang diajakkan kepada jemaat di Filipi oleh Rasul Paulus. Marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Berpikir yang bagaimana saudara? Ada keinginan untuk mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Ada keinginan untuk mengerjakan bagiannya, yaitu melupakan apa yang di belakang. Ya. Dan ini menyangkut dengan pertobatan juga. Sebetulnya ada ayat lain yang saya ingin sampaikan, tetapi waktu yang enggak ini. Mungkin lain kali ya kita akan dengarkan firman Tuhan tentang pertobatan ya. Dan hal ini saudara dikatakan kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. Ya, dinyatakan Allah juga kepadamu. Ini luar biasa. Jadi pengiringan kita kepada Tuhan ketika ada yang salah dalam kita berpikir, maka ya kalau kita masih mau datang kepada Tuhan berdoa, maka akan dinyatakan. Dan kalau itu dinyatakan salah kepada kita, maka harus dengan rendah hati kita berbalik, bertobat. Ya. Ini sebenarnya yang mau saya kupas ya, tapi waktunya yang enggak banyak saat ini kita. Nah, dan yang 16 dikatakan ayat 16, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai itu kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi itu saudara, intinya adalah seseorang harus memiliki tujuan hidup supaya tidak sia-sia kehidupan kita. Ya, nah tujuan hidup orang percaya itu adalah mengenal apa tadi? Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Supaya apa? Supaya dapat hidup serupa, ya serupa dengan kematian Yesus, kematian Kristus ya. Kalau dalam keadaan baik nggak masalah, tapi ini yang dikhawatirkan adalah dalam keadaan menderita, penderitaan. Nah, kita tahu bahwa Yesus juga menderita di dunia ini. Nah, kita mau yang enak-enaknya saja, kan ya enggak bisa. Ya, jadi kita mau teladani Kristus sendiri supaya apa saudara? Ketika kita lolos melewati penderitaan itu dan mengalami kemenangan-kemenangan, maka kita akan dapat menguatkan orang lain saudara kita yang mengalami penderitaan yang mungkin sama dengan kita atau lebih lagi dari kita bisa menguatkan mereka. Nah, orang yang punya tujuan hidup ini memperhatikan hal-hal seperti ini, saudara. Jadi enggak asal-asalan hidupnya, tetapi memperhatikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Nah, salah satunya adalah mengenal Dia lebih lagi, ya. Jadi hidupnya adalah totalitas saudara, mengarahkan seluruh jiwa raganya itu
untuk menjadi sama seperti Kristus, baik kematiannya, penderitaannya, mungkin kebangkitannya. Kan kebangkitan dijanjikan juga kepada kita yang percaya kepada Tuhan ya. Jadi kita dibangkitkan nanti juga, janji Tuhan seperti itu. Dan kita akhirnya meraih mahkota kemenangan ya. Nah, sungguh-sungguh ya, mengejar itu tadi dengan sungguh-sungguh ya. Berlari kepada tujuan itu harus dengan sungguh-sungguh, dengan bekerja keras dan penuh keberanian, saudara. Mengejar kebenaran itu tidak mudah, saudara. Harus dengan berani, dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, ya, sehingga kita memperoleh mahkota kehidupan, mahkota kemenangan itu. Dan satu kunci lagi adalah kita harus berserah penuh. Kita tidak mampu, tetapi Tuhan yang mampu, Tuhan yang akan memampukan kita untuk bisa menjalankan kehidupan kita, menjalani kehidupan kita, sehingga kita beroleh hidup kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena kita sampai akhir hidup kita, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara, itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan sebuah pujian mengikut Yesus ya. Kita ingat firman Tuhan ini bahwa dalam mengikut Yesus kita harus mengikut benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kita akan menerima apa yang menjadi janji Tuhan kepada kita, yaitu mahkota kehidupan kita dan hidup kekal di dalam surga bersama Tuhan Yesus. Amin. Padamu ya Tuhan. Walaupun kami harus melewati lembah, melewati padang gurun, melewati penderitaan, namun kami percaya Tuhan,
bahwa sebagaimana Rasul Paulus inginkan mengenal Engkau lebih lagi, bahkan mau bersekutu dalam penderitaan-Mu Tuhan, sehingga boleh menjadi serupa dengan-Mu dalam kematian-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, biarlah kami sebagai orang percaya boleh memiliki tujuan hidup, arah hidup, sehingga kami punya keyakinan bahwa hidup kami sudah ditetapkan Tuhan untuk dapat mengenal Yesus lebih lagi dan lebih lagi dalam kehidupan kami, sampai kami menerima mahkota kemenangan itu. Kami boleh menerima mahkota kehidupan itu. Kami boleh menerima janji keselamatan, hidup kekal dan kebangkitan. Dan biarlah Tuhan itu menjadi satu kenyataan yang indah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami, pimpin kami. Baik hamba-Mu yang di sini maupun yang jemaat yang berada di rumah masing-masing. Biarlah mereka boleh menangkap apa yang Tuhan mau pada saat ini melalui firman-Mu Tuhan. Mereka boleh memikirkan hal-hal rohani, memikirkan hal-hal yang lebih penting, memikirkan hal-hal yang kekal yang Tuhan mau. Sehingga bukan hanya apa yang ada di dunia ini saja yang mereka pikirkan, tetapi memikirkan apa yang akan terjadi setelah kematian. Kami alami, menjemput kami ya Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, ajar kami senantiasa boleh mengenal Engkau lebih lagi, mengenal kehendak-Mu lebih lagi ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan adalah apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu percaya Tuhan mengasihi jemaat di GBDI Agape Bulak Banteng ini. Setiap jemaat-Mu tidak Tuhan lepaskan sedikit pun. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, sehingga mereka boleh bertumbuh bersama dengan Tuhan, lebih dewasa, lebih mengerti, lebih mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hal itu sebagai hal yang nyata. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang nyata, Allah yang benar, Allah yang hidup. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bekerja dalam kehidupan kami semakin hari, semakin bertambah. Sehingga kasih kami juga boleh bertambah. Dan pengertian kami boleh bertambah, meningkat. Tuhan, itulah yang kami inginkan, itulah yang kami rindukan. Hidup bersama dengan Tuhan. Tidak hanya nanti di surga, tetapi saat ini, sekarang ini, ketika kami masih di dunia ini. Sungguh Tuhan, kami perlu, sangat perlu penyertaan Tuhan. Sehingga tujuan hidup kami boleh semakin hari semakin nampak, semakin nyata. Dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam pengiringan kami, di dalam perjalanan hidup kami bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengakhiri ibadah online saat ini. Kami percaya Tuhan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau memberkati orang-orang yang saat ini dalam rencana-Mu, dalam pembentukan-Mu, sehingga mereka boleh mengerti bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, yang mempedulikan mereka. Mereka yang saat ini mungkin sedang berbaring di rumah sakit, terbaring di rumah sakit, kami percaya bahwa mereka dalam perlindungan dan penyertaan-Mu dan dalam rencana-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah keliru dalam memberikan situasi kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.